Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini udah akan menjelaskan pengolahan data modul 2 tentang regresi linear berganda dan sederhana menggunakan software SPSS atau Statistical Program for Social Science. Baik, pertama yaitu tentang regresi linear berganda. Untuk data yang akan diolah menggunakan data peramalan harga komoditi daging ayam broiler di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2006 sampai 2015. Dengan variabel bebasnya berjumlah 5, dengan satu variabel terikat, dan periode waktu berjumlah 10. Selanjutnya yaitu evaluasi model dengan asumsi klasik. Model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator. Tujuan dari pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki kecepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Model regresi yang diinginkan atau dapat dikatakan baik jika memenuhi 7 uji asumsi klasik, seperti berdistribusi normal, tidak terdapat gejala autokorelasi, tidak terdapat gejala multikolinearitas, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, linearitasnya terpenuhi, rata-rata kesalahan pengganggunya bernilai 0, dan seluruh variabel independennya tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu. Baik, untuk uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Uji ini digunakan untuk menentukan dan melihat apakah nilai residual suatu model berdistribusi normal atau tidak. Dapat dilihat dari probability plotnya, histogram residual, serta menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Terdistribusi normal dengan uji Kolmogorov-Smirnov jika nilai asimtot signifikan totalnya besar dari 0,05. Baik, selanjutnya langsung saja ke pengolahan data. Di sini sudah mengcopy data dari Microsoft Excel dan sebelumnya jika rekan-rekan menggunakan data yang berkoma, rekan-rekan dapat mengganti data tersebut ke titik. Baik, langsung saja kita kopikan data tersebut dan kita pastikan ke software SPSS, SPSS sendiri. Selanjutnya di bagian variable view kita dapat mengatur data yang akan kita olah. Di bagian name sendiri kita dapat mengubah atau mengasih identitas dari data yang akan kita olah. Di bagian desimal kita dapat mengatur datanya juga. Jika data gunakan memiliki bilangan desimal, kita atur sebanyak angka di belakang komanya. Jika di belakang koma ada 2, kita kasih 2. Dikarenakan data yang akan diolah tidak ada yang berkoma, maka digantikan dengan nilai 0. Selanjutnya di kolom label kita dapat mengasih keterangan dari variabel-variabel yang akan kita olah tadi. Baiklah, sudah akan mengganti semua variabel yang terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di bagian kolom measure kita ubah ke skala. Karena data yang akan kita olah berbentuk angka. Sehingga setelah kita mengatur data di variable view, data yang akan kita olah juga akan berubah di data view. Selanjutnya langsung saja ke uji yang pertama yaitu uji normalitas. Langkahnya itu pertama kita pilih analyze, kita pilih regression, dan kita pilih linear. Di bagian dependen kita masukkan variabel Y, dan di bagian independen kita masukkan semua variabel bebas. Selanjutnya di bagian statistik kita akan memilih output mana saja yang akan kita lihat.
Di sini kita akan centang deskriptif, culinarity diagnostis untuk uji multikulinialitas, dan Darwin-Watkins untuk uji autokorelasi. Di bagian plot, kita masukkan x-rated di Y dan z-pad di X. Dan kita centang histogram dan normal probability plot. Dan di bagian save, kita ingin menampilkan nilai residualnya. Kita centang unstandardized. Lalu kita tekan OK. Hingga akan muncul output dari data yang telah kita pilih tadi. Untuk uji asumsi klasik normalitas sendiri, kita akan fokus pada dua dua chart ini, histogram dan p-plotnya. Kita balik ke PPT. Dikarenakan untuk p-plot sendiri, dikarenakan titik-titik ini mengikuti garis, maka dapat dikatakan model ini terdistribusi normal. Atau kita lihat di bagian histogram, bentuk datanya itu grafiknya berbentuk lonceng. Hingga dapat dikatakan model ini berdistribusi normal. Dikarenakan data menggunakan plot data dan juga menggunakan penilaian subjektif, kita dapat juga menggunakan uji kolom graf Smirnov. Caranya yaitu kita kembali ke FSS, kita pilih Analyze, kita pilih non-parametric test, kita pilih regresi dialog, dan kita pilih Quantable KS. Di sini kita pilih Anta dan Das tadi yang telah kita pilih sebelumnya. Di Excel kita pilih asymptotic only dan kita tekan OK. Sebelumnya di tes distribusi kita centang normal. Kita klik OK. Hingga akan muncul tampilan dari uji kolom graf Smirnov. Dikarenakan nilai signifikannya 0,2 yang artinya besar dari 0,05, sehingga dapatnya dikatakan model ini berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji ini digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau periode sebelumnya. Digunakan pada data time series atau turun waktu, menggunakan metode Darwin-Watson, dan tidak dapat gejala autokorelasi jika nilai Darwin-Watsonnya itu besar dari DU dan kecil dari 4 kurang DU. Dengan kriteria hasil yang akan didapatkan dapat dilihat pada tabel berikut. Dan jika kriteria hasil yang didapatkan berada pada tidak dapat diputuskan, maka kita dapat menggunakan uji rantes. Yang mana berdasarkan uji rantes tidak dapat jelas terkorelasi jika nilai asymptot signifikannya besar dari 0,05. Baik, selanjutnya untuk pengolahan Darwin-Watson sendiri, untuk output dari Darwin-Watson kita sudah peroleh dari ketika mencentang bagian Darwin-Watson pada uji normalitas, hingga didapatkan output pada model summary dengan nilai Darwin-Watsonnya itu 2,939. Hingga dilakukan perhitungan atau pengolahan, yang mana K merupakan jumlah variabel bebas yaitu 5, N periode waktu 910, dan nilai dari DU dan DL-nya didapatkan dari nilai tabel Darwin-Watson sebagai berikut. Dengan nilai N sama dengan 10, K sama 5, didapatkan nilai DL-nya itu 0,2427 dan DU 2,8217. Dengan nilai Darwin-Watson 2,939, didapatkan nilai 4 kurang DU sebesar 1,1783 dan 4 kurang DL dengan 3,7573. Berdasarkan nilai Darwin-Watson sendiri, diperoleh bahwa nilai Darwin-Watson sendiri berada pada rentang atau
besar dari 4 kurang DU dan kecil dari 4 kurang DL. Hingga kriterianya berada pada kriteria tidak dapat diputuskan. Hingga dapat disimpulkan bahwa agresi ini tidak dapat diputuskan hingga tidak dapat gunakan uji rantes. Yang mana untuk uji rantes sendiri dapat kita peroleh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama kita pilih analyze, kita pilih non-parametric test, kita pilih legasi dialog, dan kita pilih run. Di sini kita masukkan unstandardized residual, kita pilih OK. Hingga diperoleh output dari uji rantes. Dikarenakan nilai signifikansinya tuh besar dari 0,05 atau bernilai 0,737, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi ini tidak dapat gejala autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah suatu model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas atau variabel independen. Dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF-nya. Tidak dapat multikolinearitas jika masing-masing variabel memiliki nilai VIF kecil dari 10 dan nilai toleransinya besar dari 0,1. Yang mana untuk output dari multikolinearitas sendiri dapat dilihat pada output dikarenakan kita sudah mencentang colinearity diagnostiknya, kita dapat lihat output dari uji multikolinearitas yaitu pada koefisien. Berdasarkan output yang diperoleh disimpulkan bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kecil dari 10 dan nilai toleransinya sendiri besar dari 0,1. Hingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat gejala multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau melihat apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dapat dilihat dari scatter plot dan menggunakan uji lainnya seperti uji rank eksperimen, uji Gatter, dan sebagainya. Tidak dapat gejala heteroskedastisitas jika titik-titik pada scatter plot tersebar secara acak dan berada di atas dan di bawah 0 sumbu Y. Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dengan uji rank eksperimen jika nilai signifikan totalnya besar dari 0,05. Yang mana untuk output scatter plot sendiri dapat kita lihat pada bagian output yang mana kita sudah mencentang sebelumnya. Dikarenakan titik-titik pada scatter plot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu dan terletak di atas maupun di bawah dari angka 0 sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Selain itu, karena untuk sektor plot sendiri merupakan uji yang bersifat subjektif, maka kita dapat gunakan uji rank eksperimen untuk melihat apakah model terbebas dari heteroskedastisitas. Untuk langkah-langkah dari pengolahan uji rank eksperimen sendiri dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama kita pilih analyze, kita pilih correlate, kita pilih bivariate. Lalu kita masukkan semua variabel bebas dan nilai unstandardized residualnya. Tentang eksperimen dan kita pilih OK. Hingga akan muncul output dari correlation dan dapat kita lihat nilai dari signifikan total masing-masing variabel besar dari 0,05. Hingga dapat disimpulkan model ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas X memiliki hubungan linear yang signifikan dengan variabel Y, terikat Y. Dan
signifikansi deviation from linearity-nya besar dari 0,05 atau signifikansi linearity kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dapat dikatakan model memenuhi linearitas. Dapat kita lihat pada scatter plot pada masing-masing variabel bebas. Dapat kita lakukan pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kita masuk ke data view, kita pilih analyze, kita pilih regression, kita pilih course estimation. Di bagian independen kita masukkan variabel Y atau harga daging ayam broiler, dan untuk bagian independen kita masukkan pada masing-masing variabel bebas. Pertama kita masukkan untuk variabel bebas X1, kita pilih klik OK, maka akan muncul tampilan scatter plot pada variabel bebas X1. Begitu juga kita lakukan untuk semua variabel bebas dari X1 sampai X2 sampai X5. Baiklah, setelah kita masukkan semua untuk variabel bebasnya, dapat dilihat scatter plot untuk masing-masing uh, variabel bebas X1 sampai X5. Dan dapat dilihat bahwa pada masing-masing scatter plot variabel bebas disimpulkan titik-titik pada data mengikuti garis, hingga dapat dikatakan model ini memenuhi uji linearitas. Dikarenakan scatter plot sendiri masih bersifat subjektif, dapat lakukan juga dengan melihat pada ANOVA tabel. Untuk pengolahannya dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Pertama kita pilih analyze, kita pilih compare mean, kita pilih mean. Di bagian dependent list kita masukkan variabel Y, dan untuk independent list kita masukkan semua variabel bebas. Di bagian option kita pilih median dan kita centang test for linearity. Kita klik OK. Dapat dilihat bahwa hanya satu variabel bebas yang memunculkan gambar ANOVA tabelnya, atau tabel ANOVA-nya. Dan untuk X1, X2, X3, dan X5 memiliki keterangan two field case, atau dapat dikatakan SPSS tidak dapat mengolah variabel tersebut dalam pengolahan uji linearitas. Dapat dilihat bahwa untuk masing-masing data hanya berjumlah satu, hingga SPSS tidak dapat memunculkan uji linearitas. Sedangkan untuk variabel X4 terdapat dua data di data konsumsi beras, sehingga SPSS dapat memunculkan tabel ANOVA-nya. Dikarenakan ada 4 variabel bebas yang tidak dimunculkan dalam uji linearitas, kita dapat lakukan penyembuhan atau modifikasi data. Yang mana untuk cara pertama kita dapat lakukan sebagai berikut. Kita pilih transform, yang kita pilih compute variable. Di target variable kita dapat mengasih keterangan sebagai berikut. Transform X1 atau perubahan untuk X1, yang mana tujuan dari perubahan ini untuk mengubah skala dari variabel bebas tadi. Di bagian function graph kita pilih all, dan di function special variable kita pilih skt atau square. Dan kita masukkan, pertama ada variabel X1, kita klik OK. Itu juga untuk variabel bebas yang lainnya. Setelah kita lakukan transform data untuk variabel yang bermasalah tadi, lalu kita lakukan langkah sebelumnya, langkah tadi, untuk melakukan uji linearitas.
Dapat dilihat ada 4 variabel bebas yang dilakukan transform. Kita lakukan langkah yang tadi, komparmen. Di bagian dependen kita masukkan variabel bebas yang kita ubah. Oke. Eh, Dapat dilihat juga eh, masih terdapat keterangan to view cache pada masing-masing variabel bebas. Hingga kita dapat lakukan penyembuhan data atau modifikasi data dengan cara yang kedua. Caranya sama seperti melakukan pengelompokan data dalam membuat tabel distribusi provinsi. Caranya yaitu pertama kita pilih transform dan kita pilih record into different variable dan kita pilih variabel yang akan kita ubah. Pertama itu variabel X1, bagian name kita kasih keterangan dan kita kasih label. Dan kita klik change dan kita pilih old and new value. Selanjutnya kita pilih bagian rank. Cara dalam menentukan rank ini sendiri, pertama kita tentukan dulu eh, kolom dikarenakan kita di sini X1 kita tentukan pada kolom X1 yang datanya minimum, yang data yang paling minimum. Diketahui bahwa data minimum itu sekitar 35 juta, sehingga kita mulai ranknya dari 35 juta. Dan kita tentukan berapa rank untuk masing-masing kelompok data. Di sini ada mengerti ranknya itu sekitar 2 juta. Yang mana untuk rank ini kita kategorikan satu, dan untuk kelompok selanjutnya kita mulai di 30 juta rupiah. Begitu seterusnya sampai memenuhi data yang paling minimum. Baik, udah lengkap itu terlebih dahulu. Baiklah, setelah lakukan pengumpulan data sampai data maksimum, kita klik continue dan kita klik OK. Hingga pada bagian data view akan terlihat data yang kita ubah. Dikarenakan ada 4 tiga variabel lagi yang akan kita ubah, maka akan dilakukan langkah yang sama. Baik, baiklah akan udah ubah untuk variabel bebas yang lain. Baiklah, setelah kita lakukan pengumpulan data, lalu kita ubah data yang kita olah, yang kita lakukan ubah tadi eh, di bagian variable view. Kita ubah menjadi skala. Dan untuk bilangan desimalnya kita ubah ke 0. Karena kan tidak ada angka yang bernilai desimal. Setelah kita lakukan penyembuhan atau modifikasi data dengan cara yang kedua, kita lakukan langkah uji linearitas tadi. Kita pilih analyze, kita pilih complement, dan kita masukkan data yang baru tadi yang kita kelompokkan. Oke. Dapat kita lihat bahwa uh, software SPSS dapat melakukan uji linearitas pada variabel X1, 2, 3, dan X5. Dan untuk masing-masing variabel bebas muncul
unvolatile untuk masing-masing variabel. Hingga kita kembali kepada PPT. Di sini sebagai contoh untuk variabel x4, ketahui bahwa nilai signifikansinya besar dari signifikansi deviation from linearity-nya besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan x4 linear terhadap y. Begitu juga dengan variabel yang lain. Kita lihat x1 besar dari 0,05, x2 besar dari 0,05, x3 besar dari 0,05, dan x5 besar dari 0,05. Baik, selanjutnya yaitu uji asumsi mengenai rata-rata kesalahan pengganggu bernilai nol. Yang mana kesalahan pengganggu di sini merupakan nilai residual dari data yang kita olah tadi. Yang mana untuk rumus dulu sendiri yaitu U sama dengan YI kurang Y topi. Dan kita akan mencari apakah rata-rata dari kesalahan pengganggunya bernilai nol. Uh, ada pun langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita masuk ke FPSS, pilih analyze, kita pilih deskriptif statistik, pilih deskriptif, dan di sini kita masukkan nilai residualnya. Di bagian option kita pilih main dan kita dan tidak menyentang dan di sini kita hanya menyentang bagian main. Oke. Hingga kita dapat lihat output dari rata-rata kesalahan mengganggunya. Sehingga berdasarkan nilai karena nilai main-nya sama dengan 0, sehingga asumsi rata-rata kesalahan mengganggunya eh, rata-rata kesalahan mengganggu bernilai 0 terpenuhi. Selanjutnya yaitu asumsi seluruh variabel independen tidak berkorelasi dengan kesalahan mengganggu. Yang mana untuk model matematika itu kita akan mengalihkan nilai residualnya dengan masing-masing variabel bebas 1 sampai 5. Dan kita lihat apakah rata-rata dari kesalahan rata-rata apakah variabel bebasnya tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Di sini kita akan melakukan perkalian antara nilai residual dengan nilai variabel bebasnya. Dengan cara kita gunakan kalkulator pada SPSS sendiri pada compute variable. Di bagian target variable kita ubah dan kasih keterangan UI kali X1. Dan lakukan perkalian. Pertama kita akan masukkan nilai residualnya dan kita pilih simbol perkalian dan dikali dengan masing-masing variabel bebas. Pertama kita kali dengan X1 hingga akan muncul output perkalian dari nilai residual dengan X1. Begitu juga dengan variabel yang lainnya. Setelah kita kalikan semua nilai residual dengan semua variabel bebas, maka akan didapatkan output sebagai berikut. Setelah itu kita akan menentukan apakah variabel bebasnya tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu. Uh, kita lakukan langkah yang sama seperti tadi, pilih analyze, ikuti statistik, dan ikuti. Di sini kita masukkan uh, hasil perkalian nilai residual dengan variabel bebas tadi. Dan kita klik OK. Dapat dilihat bahwa outputnya sebagai berikut. Dan kita lihat nilai dari mainnya sendiri bernilai 0,001, 0,1 artinya nilai mainnya dianggap bernilai 0. Hingga nilai main karena nilai main UI dan XI sama dengan 0, maka asumsi seluruh variabel independen tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu terpenuhi. Eh, Selanjutnya yaitu mengenai koefisien determinasi, yang mana untuk koefisien determinasi sendiri digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang mana output dari koefisien determinasi sendiri telah kita dapatkan waktu uh, pengujian normalitas tadi.
kita lihat bahwa nilai dari koefisien determinasinya berada pada model semari. Dan untuk koefisien determinasi sendiri berada pada kolom R square atau R padat. Dapat dilihat bahwa dapat diketahui nanti bukan bahwa 92,6% variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel bebas, sedangkan 7,4%-nya dijelaskan oleh faktor yang tidak diketahui. Selanjutnya, koefisien korelasi yang mana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel. Di bagian belas mari, nilai koefisien korelasi berada pada kolom R. Dapatkan nilai koefisien korelasinya sebesar 0,963, artinya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sangat kuat. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai dua uji hipotesis. Pertama ada uji hipotesis T, yang mana uji ini digunakan untuk menguji signifikan pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Maksud dari pengaruh secara parsial artinya kita akan melihat pengaruh masing-masing variabel variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan hipotesis H0 variabel bebas KJ tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat. H1 variabel bebas KJ signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan yang mana output dari untuk uji hipotesis state kita sudah peroleh saat uji normalitas. Yang mana di sini kita fokus pada nilai signifikansinya dengan nilai kritisnya tolak nol jika nilai signifikannya kecil dari alfa. Di sini udah menggunakan contoh X1 yang mana nilai signifikannya 0,337 yang artinya besar dari 0,05. Keputusannya itu gagal tolak nol sehingga X1 tidak signifikan berpengaruh terhadap Y. Begitu juga dengan semua variabel bebas yang lain. Selanjutnya uji yang kedua yaitu uji hipotesis F, yang mana digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama. Artinya kita akan melihat apakah seluruh atau semua variabel bebas dari model regresinya mempengaruhi variabel Y. Dengan hipotesis H0 semua variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. H1 semua variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Yang mana outputnya dapat kita juga sudah peroleh dari pengujian uji normalitas telah nol jika nilai signifikansinya kecil dari alfa. Dapat kita lihat bahwa nilai signifikansinya 0,22, 0,022 artinya nilainya kecil dari 0,05. Sehingga tolak H0 semua variabel X atau variabel bebasnya secara simultan berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya penjelasan mengenai eh, model regresi linear yang kedua itu model regresi ini linear sederhana. Di sini udah menggunakan eh, variabel bebas waktu atau periode dengan variabel terikat merupakan harga komoditi. Jadi kita akan melihat apakah penambahan periode akan mempengaruhi harga komoditi. Dilakukan pengolahan data sebagai berikut. Kita pilih new data, lalu kita masukkan data yang akan kita olah. Lalu kita atur di variable view, di, di label kita kasih keterangan, dan di measure kita ubah di skala. Lalu kita lakukan pengolahan, sama kita pilih analyze, regression, linear, kita masukkan dependen untuk harga komoditi, dan dependen untuk periode. Di bagian sensitif kita centang deskriptif, lalu kita tekan OK.
Hingga kita akan dapatkan output yang hampir sama seperti model reaksi berganda, seperti analisis-analisis pada uji T dan uji F. Eh, dan juga untuk analisis koefisien determinanti dan korelasi. Selanjutnya kita lakukan juga pengolahan reaksi linear sederhana pada variabel bebas yang terpilih. Di sini kita akan memilih salah satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap harga komoditi. Kita dapat lihat pada nilai residualnya yang paling besar. Yang di sini kita lihat bahwa konsumsi beras memiliki nilai yang paling besar, sehingga kita dapat digunakan dalam uji reaksi linear sederhana. Eh, Selanjutnya lakukan pengolahan data. eh, Kita pindahkan ke PSS. Di variable view kita juga ubah eh, bentuk atau format datanya. Dan kita olah dengan cara yang sama seperti tadi. Analyze, regression, linear, dan kita centang deskriptif. Baik, eh, kesimpulannya yaitu sebelum rekan-rekan ingin melakukan pengolahan data dalam model regresi linear, baiknya rekan-rekan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah model regresi linear yang akan diolah dikategorikan model regresi yang baik. Dan juga apakah apabila data yang digunakan atau diolah bermasalah, rekan-rekan dapat melakukan penyembuhan atau modifikasi data. Baik, sekian penjelasan mengenai pengolahan data, model regresi berganda dan sederhana menggunakan software SPSS. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.